Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Jihan dengan NIM 23010306060 kelas 5B jurusan BKI Fakultas Usuluddin Kampus UIN Palopo. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi isu-isu kesetaraan gender dalam konseling. Yang pertama adalah pengertian kesetaraan gender. Kesetaraan gender adalah kondisi di mana laki-laki dan perempuan memiliki hak, kesempatan, serta perlakuan yang sama dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam pendidikan, pekerjaan, dan layanan konseling dalam konteks konseling. Kesetaraan gender berarti setiap klien tanpa memandang jenis kelamin diperlakukan dengan adil dan mendapatkan layanan yang sesuai dengan kebutuhannya. Adapun pengaruh isu kesetaraan gender dalam proses konseling adalah yang pertama itu adalah bias konselor. Konselor mungkin memiliki pandangan atau nilai-nilai tertentu yang dipengaruhi oleh budaya patriarki atau stereotip gender. Misalnya menganggap perempuan lebih emosional atau laki-laki selalu kuat. Pandangan sosial dan harapan gender. Klien seringkali menghadapi tekanan sosial dan berdasarkan peran gender tradisional. Misalnya perempuan diharapkan menjadi pengasuh utama, sementara laki-laki diharapkan menjadi pencari nafkah. Hal ini dapat menimbulkan konflik identitas atau stres. Yang ketiga itu ketidaksetaraan kekuasaan dalam relasi. Dalam hubungan rumah tangga atau pekerjaan, ketimpangan kekuasaan antara laki-laki dan perempuan dapat menjadi sumber masalah yang dibahas dalam konseling. Misalnya kekerasan dalam rumah tangga atau pelecehan di tempat kerja. Yang keempat itu hambatan akses terhadap layanan konseling. Ada beberapa kelompok gender, terutama perempuan di masyarakat tradisional atau komunitas LGBTQ, yang mungkin kesulitan mengakses layanan konseling karena stigma atau diskriminasi. Adapun strategi konselor dalam mengatasi isu kesetaraan gender. Untuk memastikan proses konseling berjalan adil dan efektif, konselor perlu menerapkan beberapa strategi berikut. Yang pertama itu meningkatkan kesadaran diri, self-awareness. Konselor harus menyadari bias pribadi terhadap gender dan berusaha menetralisirnya agar tidak terlalu memengaruhi hubungan konseling. Yang kedua itu menggunakan pendekatan sensitif gender. Konselor harus memahami perbedaan pengalaman antara laki-laki dan perempuan dalam konteks sosial, budaya, dan ekonomi, serta memperhitungkan hal tersebut dalam proses konseling. Menciptakan ruang aman atau safe space. Klien harus merasa aman untuk mengekspresikan diri tanpa takut dihakimi berdasarkan gender, orientasi seksual, atau identitas gendernya. Yang keempat itu memberdayakan klien. Konselor dapat membantu klien mengenali potensi dan kekuatannya untuk melawan ketidakadilan atau ketimpangan yang dialami akibat peran gender. Adapun yang kelima itu mengintegrasikan perspektif feministik atau multikultural. Pendekatan ini membantu konselor melihat hubungan antara pengalaman pribadi klien dengan struktur sosial yang lebih luas. Yang terakhir adalah mengadvokasikan kesetaraan gender. Konselor juga dapat berperan aktif dalam mempromosikan kesetaraan gender di lingkungan kerja, sekolah, atau masyarakat. Baiklah, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.